tadi sudah jelas ya, yang kami hubungi itu OSS, kemudian perizinan di OSS itu faktanya adalah NIB-nya aktif, kemudian NIK-nya tidak aktif, kemudian ekspor impornya tidak aktif. Oke, itu tentang VTube perizinannya. Jadi yang 3 belum aktif, yang 1 aktif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Nah, ini malam-malam, mohon maaf saya sudah mau tidur sebenarnya, ngantuk banget. Tapi sebelum tidur saya tadi nonton di YouTube dan menemukan satu channel yang bicara tentang perizinan VTube tapi misleading. Saya terpaksa harus bikin konten ini karena itu menyesatkan. Informasi itu menyesatkan karena saya melihat yang menonton 3.400 ya, 3.000 lebih ya. Oke, begini, saya sebutkan aja nama channelnya adalah Najzim Channel ya. Yang kalau kebetulan Najzim Channel menonton video saya, coba nanti dipelajari ya apa yang saya sampaikan. Ketika Najzim Channel itu kemudian membicarakan tentang perizinan yang terkumpul di dalam OSS ketika ngecek ya, kemudian muncul NIB nomor induk berusaha yang sudah aktif, kemudian ada keterangan di bawahnya itu NIK tidak aktif dan ekspor impor tidak aktif. Dia kemudian mengira bahwa izin itu berarti belum beres, belum selesai. Nah, dia nggak ngerti bahwa NIK itu apa? NIK itu adalah nomor induk kepabeanan. Nomor induk kepabeanan itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai ya. Nah, untuk apa NIK? NIK atau nomor induk kepabeanan itu harus dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang ekspor atau impor yang melewati kepabeanan, baru dia harus mengurusi izin itu. Lah, VTube apa hubungannya dengan ekspor impor? Kan nggak ada. VTube tidak ada ngurusin pajak melalui bea dan cukai, tidak ada pajak masuk, tidak ada pajak impor, tidak ada pajak yang berkaitan dengan ekspor maupun impor, tidak ada. Jadi tidak ada keperluannya untuk mengurus NIK. Catat ya. Jadi NIK tidak aktif, tidak akan pernah aktif miliknya VTube ini. VTube ini tidak akan pernah mengaktifkan NIK karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. VTube tidak membutuhkannya. Kemudian ekspor dan impor otomatis. Izin impor, izin ekspor tidak perlu. Ya, tidak diperlukan. Perlu diketahui bahwa NIB nomor induk berusaha itu mencakup di dalamnya TDP, tanda daftar perusahaan, sama API maupun APIT ya. Jadi kalau perusahaan itu bergerak di bidang impor atau maka dia harus mengurus namanya angka pengenal import. Kalau yang diimpor itu adalah barang-barang yang akan dijual di Indonesia, di dalam negeri. Kalau yang diimpor adalah barang-barang yang akan diproduksi atau mesin-mesin yang akan digunakan untuk produksi atau bahan baku yang akan dipakai sebagai pelengkap dari sebuah produk yang nanti setelah jadi kemudian akan diekspor kembali, maka dia mengurus namanya angka pengenal import terbatas. Nah, kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya seorang eksportir furniture dari tahun 1997. Saya tahu persis apa izin yang saya butuhkan. Nah, dan ketika bicara NIK, bicara izin ekspor, izin impor, itu VTube tidak membutuhkannya. Maka Najzim Channel salah di sini ya. Tolong dikoreksi bahwa itu tidak diperlukan oleh VTube. Nah, itu dicatat. Kemudian, lah terus gimana? VTube ini bidang
usahanya adalah perdagangan melalui sistem elektronik, maka yang diurus ya pertama TDPSE, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, dan itu sudah tanggal 20 April sudah dikantongin. Kemudian setelah tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, otomatis dia, karena Fitup ini nanti ada perdagangan jasa, apa, iklan, ada jasa iklan di situ, itu perdagangan, maka harus bayar pajak di situ, PPN 10% paling tidak. Kemudian maka diperlukan izin yang memang harus diurus, apa, SIUP PMSE, surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik, dan itu sudah keluar juga tanggal 21 Mei. Jadi sudah selesai ya, izin yang harus dimiliki oleh Fitup itu sudah selesai, tidak ada yang perlu diurus lagi. Jadi kalau dikatakan ini belum aktif, itu belum aktif, tidak akan aktif karena memang tidak diperlukan. Jadi tolong ketika kita menyampaikan informasi itu dipelajari dulu apa yang ingin kita sampaikan, dimengerti dulu apa yang sedang kita bicarakan. Jangan tanya ke sana, tanya ke sini, ke regulator sana, regulator sini, tapi nggak tahu apa yang sedang ditanyakan. Itu regulator juga bingung jawabnya gimana. Itu yang ditanya juga customer service, ngurus izin yang sedang dalam proses, itu tidak di customer service. Ngurus izin ya yang tanda tangan ya pejabat. Kalau mau tanya dirjennya, udah tanda tangan apa belum? Nah sekarang hari ini sudah tanda tangan, izin sudah keluar, ya sudah. Jadi gitu ya, enggak ada izin yang perlu dikhawatirkan karena memang semuanya sudah. Jadi proses perizinan semua sudah. Mulai dulu pendirian perusahaan menggunakan melalui notaris, yaitu akta. Dan dengan akta itu mengurus NPWP. Ini saya kasih tahu tahapan-tahapannya. Setelah punya akta pendirian perusahaan, pergi ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengurus NPWP. Dan itu sudah jelas dimiliki udah lama. Sebelum dibuka Fitup itu udah punya. Kemudian NIB, nomor induk berusaha. Di situ otomatis sebelum ke sana ke BKPM dulu, karena ini penanaman modal, itu harus dimintakan izinnya di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada penanaman modal asing yang kalau PT maka PT-nya PMA, dan kita Fitup ini PT Future Viewtech ini dulu yang mendirikan adalah Mr. Jegoy bersama teman-teman yang ada di sini Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang di Indonesia yang bersama dengan dia untuk mendirikan di Indonesia, tapi dengan demikian adanya Mr. Jegoy itu pasti PT yang didirikan adalah PMA, penanaman modal asing, dan penanaman modal asing itu dikeluarkan oleh BKPM, dan di sana ada namanya izin usaha industri, gitu loh, IUI, izin usaha industri. Itu BKPM itu mengeluarkan itu. Kemudian setelah itu punya, sekarang bidang usahanya apa? Itu semua yang ada di situ. Kemudian ada NIB tadi, NIB itu sudah saya jelaskan di depan. Kemudian kalau semua itu sudah dimiliki, muncul undang-undang baru karena memang perdagangan online ini kan di Indonesia kan memang baru banget ya. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 itu juga artinya baru, dan disebutkan di dalam satu berita bahwa perusahaan asing yang memiliki izin PMSE, SIUP PMSE, surat izin usaha perdagangan melalui elektronik, itu baru 6. Nah, jadi
kalau VTube ini termasuk asing, tapi enggak ya, VTube ini kan pemenawaran modal asing, tapi ini PT jadi bukan asing. Nah, jadi lain, tapi VTube termasuk yang mengurus PMSE dan sudah selesai. Jadi kalau memang semua izin sebelumnya sudah, kemudian izin ini yang tadi izin bidang khusus, bidang usaha, jadi bidang khususnya misalnya tadi kita sampaikan memang ekspor impor, ya harus ada NIK, harus ada izin impor, ada izin ekspor, ada SVLK, macam-macam, banyak sekali export license namanya, itu banyak sekali. Tidak hanya itu, tapi VTube tidak ada urusan dengan ekspor maupun impor. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang diurus setelah punya NIB berarti sudah ngurus semua izin sebelumnya. Di bawah itu, karena NIB kan ketika ngurus NIB ini harus punya macam-macam, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang diurus adalah TDPSE yang sudah didapatkan tanggal 20 April dan SIU PMSE, dan ini sudah selesai. Kalau belum buka VTube-nya itu karena saatnya di register ke dalam OSS, One Single Submission, ya. Jadi kalau sudah di submit di dalam OSS, ingat nggak perlu NIK, ya, nggak perlu NIK sama izin impor, ya, izin ekspor juga nggak perlu. Kalau udah di submit di sana, tinggal berkasnya sampaikan kepada SWI untuk diteliti beserta dengan sistem, yaitu VTube versi 3.0. Sampaikan itu semua, disampaikan kepada SWI, diteliti, dikoreksi lah, istilahnya dikoreksi mana yang kurang apa, tapi saya kira semuanya sudah, karena semua yang dilakukan manajemen itu berdasarkan apa yang diminta SWI sebelumnya. Jadi saya kira sudah beres. Tinggal apa? Kita tunggu SWI menerbitkan surat normalisasi. Begitu ya teman-teman ya. Saya kira semuanya sudah beres. Itu yang punya channel Najm supaya mengoreksi kontennya karena misleading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.